Episode 21. Sudah waktunya untuk pergi, tetapi Yang Chen tidak memiliki sedikit pun keengganan untuk pergi. Setelah menyerahkan tanggung jawab kepada Algojo Lama, Yang Chen meninggalkan daerah itu dengan tangan kosong tanpa ragu-ragu. Tentu saja, semua barang miliknya ada di Merit Ring. Merupakan kejutan yang menyenangkan bertemu Sun Qingsui dan Si Sanshan, dan pertemuan pertama dengan kedua wanita tersebut relatif penuh dengan kebaikan. Yang Chen tidak akan dengan sengaja mengejar apapun, tetapi menolak karma baik yang tidak disengaja semacam ini adalah tidak sopan. Segera, Yang Chen menghilang dari pandangan orang-orang di daerah tersebut. Setelah beberapa bulan, tidak ada yang ingat bahwa pernah ada Algojo seperti Yang Chen di sini. Saat ini, Yang Chen Miller menghadapi banyak metode kultivasi. Setelah keluar dari platform pemenggalan abadi, akar roh Yang Chen yang diperoleh telah menjadi penuh dengan 5 elemen, dan penuh dengan 5 elemen Yin dan Yang. Yang Chen harus memilih beberapa metode budidaya tingkat awal untuk dirinya kembangkan. Menurut rencana awal Yang Chen, selama akar roh apinya penuh, dia secara alami akan mengikuti jalur kultivasi di kehidupan sebelumnya dan berjalan selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen juga telah berkultivasi ke tingkat yang maha kuasa abadi. Dengan kualifikasi akar roh api, dia pasti bisa menghemat setidaknya separuh waktu dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Namun kini, tidak hanya akar roh api Yang Chen yang penuh, tetapi semua akar roh ditambah atribut Yin dan Yang pun penuh, yang membuat Yang Chen mulai memikirkan ide lain. Di kehidupan sebelumnya, ada kembar 5, masing-masing dari 5 elemen menempati satu dan berspesialisasi dalam satu elemen. Pikiran kelima bersaudara itu saling terkait, dan mereka bergabung untuk membentuk formasi 5 elemen. Di bawah saling memperkuat dan menahan diri, apakah itu serangan atau pertahanan, mereka sangat ganas. Ada sedikit perbedaan dalam budidaya, tapi musuh beberapa kali lebih kuat dari mereka, dan mereka belum tentu lawan. Saat itulah kelima bersaudara itu bergabung. Sekarang, Yang Chen memiliki akar roh 5 elemen Yin dan Yang, dan dia dapat mengolah semua metode budidaya 5 elemen. Apalagi dikendalikan oleh satu orang, yang lebih menguntungkan daripada 5 orang yang bekerja bersama. Selain itu, ia memiliki 5 elemen Yin dan Yang. Akan sia-sia jika hanya mengolah atribut api. Tidak hanya itu, Yang Chen juga teringat perkataan Grand Supreme Elder di Immortal Slaying Platform. Dia mengolah 5 elemen besar Yin dan Yang dan tidak membutuhkan tungku 8 trigram untuk menjadi lebih kuat daripada penatua tertinggi. Yang Chen tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia menyia-nyiakan bakat seperti itu. Tidak peduli apa, Yang Chen tidak mau menyerah pada kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, mengolah 5 elemen Yin dan Yang adalah arah budidaya Yang Chen di masa depan. Namun, apa yang Yang Chen khawatirkan sekarang adalah metode kultivasinya. Di antara makhluk abadi yang dibunuh oleh pengadilan surgawi, Yang Chen memperoleh banyak teknik budidaya. Seni rahasia sejati kayu pertama, seni rahasia sejati kayu kedua, seni rahasia sejati api ketiga, seni rahasia sejati logam ketujuh, seni rahasia sejati bumi kelima, seni rahasia sejati air ke-10. 6 ini rahasia sebenarnya adalah semua metode kultivasi yang secara langsung memobilisasi esensi paling dasar dari 5 elemen Yin dan Yang. Dengan atribut esensinya masing-masing, itu hanyalah metode budidaya 5 elemen Yin dan Yang terbaik di dunia. Jika, seni rahasia sejati api ketiga, seni rahasia sejati logam ke-8, seni rahasia sejati bumi ke-6, dan seni rahasia sejati air ke-9, dapat digabungkan, itu akan menjadi seperangkat rahasia sejati 5 elemen Yin dan Yang. Seni. Namun, ada syarat untuk seni rahasia sejati 5 elemen Yin dan Yang ini. Artinya, semua seni rahasia sejati 5 elemen Yin dan Yang harus disempurnakan. Kalau tidak, itu tidak bisa diolah sama sekali. Sangat disayangkan meskipun Yang Chen mengetahui sebagian besar seni rahasia sejati 5 elemen Yin dan Yang, tidak ada tempat yang mudah untuk dimasuki. Bahkan jika dia ingin mengembangkan rahasia sebenarnya ini, itu tidak mungkin sekarang. Baik itu metode budidaya lainnya atau formasi, hampir semuanya maju. Dengan basis budidaya Yang Chen saat ini, tidak mungkin untuk berkultivasi sama sekali. Metode budidaya yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang tidak ingin tersesat sama sekali bukan apa yang diinginkan oleh Yang Chen, yang baru saja mulai berkultivasi dan belum memasuki tahap pemurnian Qi. Yang Chen hanya dapat menggunakan beberapa metode budidaya 5 elemen tingkat rendah untuk meletakkan fondasi, untuk menggantikan seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang. Ketika dia bisa mendapatkan seni rahasia sejati 5 elemen Yin dan Yang, dia akan mulai mengembangkan seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang yang sebenarnya. Metode budidaya lapisan kedua seni rahasia 3 kemurnian telah menyerap aura pembunuh di sekitar tubuh Yang Chen dan mengubahnya menjadi kesadaran spiritual. Namun, aura pembunuh dan niat membunuh ini tidak hilang sepenuhnya. Selama Yang Chen mau, kesadaran spiritualnya dapat dengan cepat berubah menjadi niat membunuh semacam itu. Bila perlu, itu bisa digunakan untuk menghalangi musuh. Itu masih merupakan senjata yang sangat tajam. Sekarang kesadaran spiritual Yang Chen telah mencapai tingkat tahap akhir dari tahap dasar. Meskipun peningkatan tajam dalam kesadaran spiritual hanya baik untuk kultivasi, sekarang tidak ada niat membunuh di luar tubuh, seni rahasia 3 kemurnian tidak lagi secepat itu. Ia hanya bisa mengandalkan keterampilan sungai kecil untuk sedikit meningkat. Pada saat ini, masih diperlukan kekuatan untuk melindungi diri sendiri terlebih dahulu. Jika tidak, kesadaran spiritualnya kuat, tetapi tidak ada kekuatan spiritual. Bagaimanapun, itu hanyalah wortel yang berlubang.
Yang Chen tentu saja tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Dalam kehidupan sebelumnya, metode budidaya yang paling dikenal secara alami adalah metode budidaya matahari terik matahari Istana Cunyang. Ini adalah metode penanaman wajib dari penggarap api Istana Cunyang, dan ini juga merupakan metode penanaman fondasi yang paling dikenal Yang Chen di kehidupan sebelumnya. Budidaya pertama Yang Chen adalah rangkaian metode budidaya ini. Ketika dia pertama kali mulai mengolah metode budidaya matahari terik matahari di kehidupan sebelumnya, dibutuhkan hampir sebulan penuh sebelum dia akhirnya merasakan sedikit kekuatan spiritual. Tapi sekarang, Yang Chen baru saja mulai berkultivasi, dan seluruh tubuhnya mulai menghasilkan kekuatan spiritual secara gila-gilaan. Dengan ratusan ribu kali budidaya di kehidupan sebelumnya, metode budidaya matahari terik matahari yang hebat hampir menjadi metode budidaya naluriah Yang Chen, dan tidak ada penyimpangan pemahaman atau kesalahan dalam budidaya. Ditambah dengan kesadaran spiritual yang kuat yang jauh lebih tinggi dari kekuatan spiritualnya sendiri, begitu dia memulai, Yang Chen merasakan kekuatan spiritual paling dasar. Kemudian, kesadaran spiritual yang kuat mengendalikan sedikit kekuatan spiritual ini dan mulai mengalir di sepanjang meridian yang sudah dikenal, menghangatkan, melembabkan, dan membuka meridian. Dengan ini, Yang Chen menemukan bahwa manfaat yang dia peroleh dari tahap abadi pemenggalan abadi jauh lebih dari sekadar akar spiritual penuh. Daging dan darah seluruh tubuhnya telah meningkat pesat di bawah nutrisi esensi kehidupan abadi yang sangat besar. Kekuatan tubuh dan kapasitas meridian telah mencapai titik yang membuat Yang Chen merasa luar biasa. Dalam ingatannya, saat pertama kali berkultivasi, kesulitan menembus titik bukaan kunci hampir tidak terasa. Dia tidak tahu apakah dia tidak berkultivasi, tetapi ketika dia berkultivasi, dia menemukan bahwa tubuhnya bahkan lebih kuat daripada ketika dia membangun fondasi. Hampir tidak ada kotoran di tubuhnya, seolah-olah tubuhnya telah diperkuat oleh kekuatan spiritual pada tahap abadi pemenggalan abadi, tetapi itu bahkan lebih efektif. Kita harus tahu bahwa inilah esensi kehidupan para makhluk abadi, termasuk Kaisar Langit, Ibu Suri, dan Tai Sang Laojun. Meridiannya yang lebar dan fleksibel, ditambah atribut tubuhnya yang sepenuhnya sesuai dengan kekuatan spiritual, membuat Yang Chen tidak percaya bahwa ini adalah hasil kultivasi pertamanya. Setelah menyelesaikan satu siklus, Yang Chen bahkan merasakan kekuatan spiritual mengalir melalui meridian di tubuhnya. Begitu dia membuka matanya, Yang Chen menemukan bahwa telinga dan matanya tampaknya menjadi jauh lebih pintar dari sebelumnya. Dulu, dia hanya bisa melihat dengan jelas pada jarak beberapa kaki, tapi sekarang, tampaknya kejernihan bidang penglihatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bahkan gerakan serangga dan semut di bawah kakinya, sepertinya telinganya bisa mendengar jejak gerakan. Perlahan bangkit dari bawah terik matahari, Yang Chen merasakan kekuatan spiritual yang meluap di tubuhnya dan tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dengan rentangan jarinya, bola api muncul di ujung jari Yang Chen, bergoyang maju mundur mengikuti gerakan Yang Chen, berubah bentuk sesuka hatinya. Meniup bola api di jarinya, Yang Chen merasa sangat riang di dalam hatinya. Siklus pertama kultivasi telah melangkah ke ranah pelatihan Ki tingkat pertama di kehidupan sebelumnya. Episode 22. Agar orang awam dapat memasuki alam pemurnian Ki, pertama-tama mereka harus dapat merasakan energi spiritual antara langit dan bumi, kemudian mengarahkan energi spiritual ke dalam tubuh, dan berhasil menyelesaikan satu sirkulasi untuk menyimpan energi spiritual ke dalam dantian. Hanya dengan begitu mereka akan dianggap telah benar-benar melangkah ke alam penyempurnaan Ki. Namun, untuk dapat melakukan langkah ini dianggap telah memasuki alam penyempurnaan Ki tingkat pertama. Untuk menyelesaikan sirkulasi lengkap pada percobaan pertama, bahkan jenius paling berbakat pun tidak akan mampu melakukannya. Biasanya, meskipun akar spiritual seseorang sudah penuh dan pemahamannya luar biasa, masih diperlukan waktu setidaknya beberapa bulan dari awal hingga selesainya langkah ini. Selama periode ini, ada beberapa titik akupuntur utama yang memerlukan akumulasi energi spiritual dan ketekunan yang sulit untuk menerobosnya. Jalur budidaya tidak berjalan mulus. Dari awal kultivasi hingga alam pemurnian Ki tingkat pertama, jumlahnya kurang dari 1 dari 10. Tidak ada orang seperti Yang Chen yang memiliki pengalaman kultivasi 10.000 tahun. Namun, setelah Yang Chen berlatih selama sehari, dia berhenti berkultivasi. Kunci untuk mengembangkan 5 elemen yin dan yang adalah menyeimbangkan kelima elemen tersebut. Meski tidak sepenuhnya sama, namun harus serupa. Jika tidak, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Tentu saja, situasi terbaik adalah keseimbangan 5 elemen yin dan yang. Jika tidak, kelima elemen yin dan yang akan diseimbangkan terlebih dahulu dan kemudian akan saling melengkapi di kemudian hari. Teknik budidaya matahari terik matahari yang hebat milik atribut yang api. Apa yang perlu dilakukan Yang Chen sekarang adalah menemukan teknik budidaya dasar yang sesuai dan mengolah 9 atribut lainnya. Hanya dengan begitu dia dapat mencapai tahap di mana 5 elemen dalam tubuhnya hidup berdampingan secara alami. Yang Chen memiliki banyak teknik budidaya atribut api dari tingkat rendah hingga tinggi, namun Yang Chen tidak memiliki banyak teknik budidaya atribut lainnya. Namun, satu-satunya hal yang membuat Yang Chen bahagia adalah dia memiliki beberapa teknik budidaya dasar tingkat rendah dari berbagai atribut, terutama teknik budidaya atribut air dasar, teknik pisau air gelombang-gelombang. Meskipun seni rahasia pedang air gelombang biru adalah metode budidaya yang menyerang, namun juga sangat umum. Namun, bagi Yang Chen, tidak masalah apakah itu menyinggung atau tidak.
Yang dia inginkan adalah seni rahasia pedang air gelombang biru dapat mengembangkan kekuatan roh atribut air, dan kemudian dia dapat memenuhi persyaratan untuk memasuki Taman Obat Gunung Xiangyang. Selain arai pembunuh pesona 7 langkah di pintu masuk Taman Jamu Gunung Xiangyang, persyaratan lainnya adalah orang yang masuk harus memiliki kekuatan spiritual atribut air. Kebun ramuan itu ditinggalkan oleh makhluk abadi di platform Algojo abadi. Kemudian, ditemukan dan dimasuki, meskipun Yang Chen tidak tahu jenis ramuan roh langka apa yang ada di dalamnya. Namun, sekte yang memperoleh kebun obat telah menjual pil obat dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, jumlah pil obat yang dimiliki murid sekte tersebut cukup membuat orang lain iri. Agaknya, panennya tidak sedikit. Masih ada waktu sebelum guru aslinya, Istana Cunyang, menerima murid. Selama ini, Yang Chen bisa pergi dan menerima kebun obat. Dengan pengalaman Yang Chen dalam alkimia di kehidupan sebelumnya, tidak akan ada masalah dengan pil obat di masa depan, setidaknya sebelum tahap jiwa baru lahir. Meskipun ini adalah pertama kalinya Yang Chen bersentuhan dengan metode budidaya atribut air, metode budidaya peletakan fondasi dasar seperti itu, di depan seseorang dengan pengalaman prinsip besar keabadian emas, masih merupakan hal yang sederhana. Satu-satunya perbedaan dari teknik budidaya matahari terik matahari besar adalah teknik pedang air gelombang begelombang memerlukan waktu lebih lama bagi Yang Chen. 3 hari kemudian, teknik pedang air gelombang begelombang juga berhasil menyelesaikan satu siklus dan memasuki ranah pertama. Meskipun kelima elemennya lengkap, karena Yang Chen ingin mengembangkan seni rahasia 5 elemen yin yang agung, maka secara alami itu harus sesuai dengan yin dan yang. Untungnya, dia memiliki kelima teknik dasar 5 elemen yang, tetapi dia kehilangan 2 dari 5 elemen yin. Dia hanya bisa mengolah 5 elemen yang terlebih dahulu, dan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun 5 elemen yin, dia bisa menunggu sampai teknik budidaya dikumpulkan dan kemudian mengolahnya. 3 atribut teknik budidaya yang tersisa membutuhkan waktu sekitar 10 hari bagi Yang Chen sebelum semuanya memasuki alam yang sama. Pada hari-hari berikutnya, Yang Chen mencoba mengendalikan 5 teknik budidaya agar berjalan pada waktu yang sama, dan juga ketika mereka saling mendukung satu sama lain, dia membuang banyak waktu. Pada saat ini, kesadaran spiritual yang kuat memainkan peran yang menentukan. Kelima teknik budidaya tersebut dijalankan pada waktu yang bersamaan, pada awalnya tidak terbiasa, dan sangat sulit untuk dialihkan perhatiannya di 5 tempat. Beberapa kali berturut-turut, ia gagal karena ketidakmampuan berkoordinasi. Setelah Yang Chen dengan sepenuh hati mengembangkan seni rahasia 3 kemurnian beberapa kali, dia menjadi tenang dan mengandalkan kesadaran spiritualnya yang kuat. Akhirnya, setelah beberapa percobaan lagi, dia hampir tidak berhasil menjalankan 5 teknik budidaya secara bersamaan. Setelah pengalaman sukses pertama, hal berikutnya adalah logis. Setelah 5 hari berikutnya, Yang Chen sudah bisa membiasakan diri dengan keadaan 5 elemen yang bergerak pada saat yang bersamaan. Sebenarnya, gabungan 5 kekuatan spiritual tidak kalah dengan kekuatan spiritual orang biasa di lapisan kedua alat pemurnian. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah 5 kekuatan spiritual yang terpisah. Jika dia ingin melangkah ke ranah lapisan kedua, kesulitan Yang Chen memang 5 kali lipat dari yang lain. Sekalipun ada kenyamanan dari 5 elemen, upaya 3 kali lipat akan selalu terkuras. Untungnya, akar spiritual Yang Chen sekarang telah penuh, dan dia hampir sepenuhnya kompatibel dengan semua atribut kekuatan spiritual. Bakat luar biasa ditambah kondisi fisik yang luar biasa, ditambah dengan pengalaman super, dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Pada akhirnya, Yang Chen sampai pada kesimpulan bahwa kecepatan kultivasi dalam kehidupan ini, jika tidak ada bantuan dari luar, mungkin masih 2 kali lebih lambat dari kehidupan sebelumnya. Namun, meskipun kecepatan kultivasi akan berkurang, Yang Chen jelas jauh lebih kuat daripada orang biasa di alam yang sama. Namun, 5 elemen dikumpulkan dalam satu tubuh, yang telah memungkinkan Yang Chen memiliki arai besar 5 elemen tambahan. Entah itu menyerang atau bertahan, dia sudah berada dalam posisi tak terkalahkan sejak awal. Sambil bergegas, Yang Chen berkultivasi. Kekuatan spiritual pada tahap awal alat pemurnian terlalu sedikit. Belum lagi dia tidak bisa mengendalikan pedang terbang, bahkan jika dia memasang pedang terbang di tempatnya, Yang Chen tidak bisa mengendalikannya. Pada periode ini, dalam keadaan normal, setiap orang umumnya menggunakan kertas jimat. Jika itu adalah senjata, tentu saja itu adalah yang paling dasar. Ini mungkin sedikit lebih baik daripada manusia, tapi itu masih jauh dari mencapai level sebuah alat. Hal yang paling nyaman digunakan untuk bepergian adalah Azure Cloud Talisman. Azure Cloud Talisman dapat mengurangi beratnya sendiri, sehingga secara alami dapat sedikit mempercepat, dan itu tidak terlalu melelahkan. Karena dia sudah mulai berkultivasi, Yang Chen secara alami harus menggunakan cara kultivasi untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Menggambar jimat, bagi Yang Chen, adalah hal yang mudah. Yang Chen tidak tahu sudah berapa lama dia tidak menggunakan alat itu untuk menggambar jimat, tetapi Yang Chen sudah bersiap dengan baik. Dia telah menyiapkan satu set semua materi. Ketika kekuatan spiritualnya sedikit berhasil, dia secara alami mulai menggambar jimat sederhana ini. Ketika jimat pertama muncul di tangan Yang Chen mengangguk puas. Jika situasi ini terlihat oleh mereka yang berkultivasi menuju keabadian, mereka pasti akan menatap dengan mata terbuka lebar karena takjub. Bahkan jimat yang paling sederhana pun tidak dapat berhasil digambar untuk pertama kalinya. Yang Chen saat ini memiliki keuntungan.
Tidak peduli jenis jimat apa yang dia gambar, dia dapat menggunakan kekuatan spiritual dari atribut itu, dan itu sangat nyaman dan gratis. Setelah menggambar lebih dari selusin Azure Cloud Talisman, Yang Chen juga menggambar lusinan Fireball Talisman Offensive, Wu Thunder Talisman, 15 Tone Talisman, dan sebagainya untuk mencegah kecelakaan. Ketika dia mengembalikan jimat ini ke dalam cincin merit, hati Yang Chen tiba-tiba bergerak. Seni rahasia penggalangan harta karun langit dan bumi Taisang Laojun dapat membuat kualitasnya lebih tinggi saat memurnikan alat, lalu apakah akan memiliki efek yang sama jika digunakan pada kertas jimat? Episode 23. Ketika dia memikirkan seni rahasia penggalangan harta karun semesta, Yang Chen tiba-tiba memikirkan hal yang lucu. Tampaknya semakin tinggi levelnya, semakin banyak hal yang diturunkan oleh Dewa Pengadilan Surgawi, semakin sederhana namanya. Apa seni rahasia sejati kayu pertama, seni rahasia sejati kayu kedua, seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, seni rahasia penggalangan harta karun alam semesta. Adapun teknik budidaya banyak sekte di dunia fana, mereka sekuat yang mereka bisa. Hal-hal seperti teknik Great Solar Heavenly Fire Emperor, teknik asal mula air Okrayin yang misterius, teknik pemurnian tulang cahaya api 5 ki, teknik jantung api cahaya tak terbatas, semuanya diberi nama selama mungkin dan sangat mengintimidasi, menjadi. Dibandingkan dengan sekte fana yang sering memiliki nama panjang dan tidak sabar untuk memberikan nama yang menggemparkan pada metode budidaya mereka, para dewa tampaknya lebih memperhatikan konten substantif. Beberapa kata sederhana menjelaskan ciri-ciri metode budidaya. Diperkirakan jika bukan untuk membedakan asal-usulnya, Taisang Laojun bisa langsung menyebut seni rahasia penggalangan harta karun semesta sebagai seni rahasia penggalangan harta karun. Seni rahasia tiga kemurnian sepertinya adalah apa yang dia lakukan, dan teknik pil tuan tua, yang dinamai oleh Yang Chen bahkan tidak memiliki nama. Namun, ini hanyalah sesuatu yang dipikirkan Yang Chen secara kebetulan, itu hanya masalah sepele. Apa yang Yang Chen ingin ketahui sekarang adalah apakah seni rahasia penggalangan harta karun semesta mempunyai efek pada jimat yang digambar. Sebenarnya, sekarang Yang Chen memiliki banyak metode kultivasi dalam pikirannya, hampir semuanya adalah metode kultivasi tingkat tinggi. Hanya mereka yang dipelajari dari Taisang Laojun, apakah itu seni rahasia tiga kemurnian, atau seni rahasia penggalangan harta karun semesta, atau bahkan teknik pil tuan tua, yang dapat dikembangkan dari awal pemurnian Qi dan dapat digunakan hingga akhir, ranah Taisang Laojun. Efeknya akan meningkat seiring dengan peningkatan ranah kultivator. Pada akhirnya, inilah hal nyata yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun meski begitu, metode budidaya tuan tua tidak mudah dipahami oleh seseorang dalam tahap pemurnian Qi. Awalnya, Taisang Laojun memperkirakan Yang Chen akan dapat memahami misteri setelah tahap Yuanying, tetapi dia tidak menyangka Yang Chen memiliki pengalaman kultivasi prinsip agung Golden Immortal. Sangat mudah bagi Yang Chen untuk mempelajari seni pemeliharaan harta karun langit dan bumi dengan cermat. Dia mulai mencari tahu misteri di dalamnya. Setidaknya butuh 2 hari sebelum dia mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Seni pemeliharaan harta karun Penatua Agung sangat luas dan mendalam, dan dia akhirnya memahami beberapa konten dasar. Sedangkan sisanya, dia harus memikirkannya dalam praktik. Isi pengantar ini sebenarnya adalah inti dari budidaya dan peredaran teknik budidaya. Namun, hal ini saja tidak cukup. Ada tidak kurang dari ratusan teknik dalam teknik budidaya harta karun semesta. Melalui pengaturan dan kombinasi yang berbeda, ia juga dapat beradaptasi dengan berbagai bahan yang berbeda. Pada saat itu, Penatua tertinggi hanya melafalkan mantra, tetapi jika dia ingin benar-benar memahami jenis bahan apa yang paling cocok dengan teknik apa, tidak ada cara lain selain eksperimen praktis berkelanjutan Yang Chen. Karena dia baru berada di murid Qi tingkat pertama, dia memiliki kelima elemen. Selain itu adalah jimat yang digambar oleh Yang Chen sendiri, jadi tidak terlalu merepotkan untuk bereksperimen. Selain itu, hal tingkat rendah semacam ini, pengalaman kultivasi Yang Chen ada di sana. Beberapa hal, meskipun dia tidak bereksperimen, dia dapat mengetahui efeknya. Lampu merah memancar dari tangannya dan dengan lembut menutupi Fireball Talisman. Jimat bola api hanya menyala sedikit, lalu kembali ke keadaan semula. Itu terlihat tidak berbeda dengan Fireball Talisman biasa. Hanya Yang Chen yang bisa merasakan bahwa jimat bola api sepertinya telah mengalami perubahan kecil saat dia memegangnya di tangannya. Jimat bola api yang tampaknya lebih baik tiba-tiba terbakar, dan bola api besar terbang keluar, langsung meledakkan batu tidak jauh dari situ menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, tangan Yang Chen yang lain juga menerbangkan bola api, tetapi ukurannya jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Meskipun itu juga menghancurkan batu menjadi beberapa bagian, terlihat jelas bahwa kekuatan kedua bola api itu berbeda. Dengan pengalaman Yang Chen, dia dapat melihat secara sekilas bahwa jimat yang telah dipelihara oleh seni pemeliharaan harta karun langit dan bumi telah meningkatkan kekuatannya setidaknya sebesar 20%. Ini juga disebabkan oleh fakta bahwa budidaya Yang Chen saat ini hanya pada murid Qi tingkat pertama. Jika budidayanya meningkat di masa depan, kekuatannya akan semakin meningkat. Tentu saja, itu hanya sebatas teknik jimat. Sebagai orang yang berpengalaman, Yang Chen tahu lebih baik dari siapapun apa arti kekuatan jimat tingkat rendah ini. Sementara dia merasa bangga, dia tidak bisa tidak memuji efek dari seni pemeliharaan harta karun langit dan bumi. Namun, setelah memujinya, dia teringat bahwa ini adalah metode budidaya Taisang Laojun, jadi wajar jika memiliki efek yang begitu baik. Memikirkan hal ini, dia tidak begitu terkejut.
Dengan eksperimen yang berhasil ini, Yang Chen tidak mempedulikan hal lain. Dia pertama kali menggunakan seni pemeliharaan harta karun untuk memelihara semua jimat yang telah dia siapkan. Dalam waktu singkat, mustahil baginya untuk mencapai kemajuan besar. Baru setelah itu dia mulai mengidentifikasi arah dan berlari menuju Taman Pengobatan Gunung Xiangyang, yang jaraknya ribuan mil. Gunung Xiangyang selalu menjadi tempat dengan perbukitan hijau dan perairan jernih. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ki spiritual di sini tidak sesuai dengan pemandangan. Oleh karena itu, tidak banyak pembudidaya di sini. Meskipun pemandangannya indah, namun jauh di dalam pegunungan dan hutan tua. Tidak ada manusia sama sekali. Hal ini juga menyebabkan pertumbuhan binatang buas. Binatang buas yang ganas sering terlihat. Pada saat yang sama, ini juga salah satu alasan mengapa Yang Chen harus menyiapkan begitu banyak jimat. Dengan dasar ki murid level 1, Yang Chen tidak perlu takut dengan binatang buas ini. Di saat yang sama, hal itu membuat gerakannya lebih lincah, yang cukup untuk menghadapi medan rumit di sini. Kurangnya ki spiritual bukan karena pegunungan yang tandus dan sungai yang sulit diatur. Karena taman obat itulah semua ki spiritual di sekitar ratusan mil terkonsentrasi dan diserap. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Yang Chen. Di hutan lebat, Yang Chen menemukan ruang kosong dan duduk bermeditasi dalam diam beberapa saat. Setelah memulihkan ki spiritual dan kekuatan fisiknya, dia mulai melihat sekeliling, mencari lokasi taman obat. Karena dia tidak bisa terbang untuk mengamati, dia hanya bisa mengandalkan pandangan mata burung. Butuh banyak upaya bagi Yang Chen untuk menentukan secara kasar lokasi taman obat berdasarkan arah pegunungan dan sungai. Ini adalah efek dari pengetahuan dasar formasi dari kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukannya. Alasan mengapa sekte di kehidupan sebelumnya dapat menemukan taman obat adalah karena Master Inti Emas luar biasa yang terluka secara tidak sengaja melarikan diri ke sini dan menemukan lokasi tersebut secara tidak sengaja. Orang awam sama sekali tidak akan memperhatikan tempat ini. Setelah beristirahat sebentar dan memulihkan kekuatan fisik dan ki spiritualnya, Yang Chen berdiri dan tiba-tiba menoleh ke suatu arah dan berkata, "Kamu telah mengikutiku begitu lama, inilah waktunya untuk menunjukkan dirimu, kan?" Mengikuti kata-kata Yang Chen, sesosok tubuh perlahan muncul dari atas pohon tidak jauh dari sana. Tampaknya ada kejutan di wajahnya, tetapi lebih banyak kejutan dan rasa malu karena ketahuan, serta kemarahan. Kamu benar-benar menemukanku. Episode 24. Begitu Yang Chen selesai menyempurnakan tumpukan jimat, dia menemukan bahwa dia sepertinya dilacak oleh seseorang. Perilaku pihak lain sangat mencolok. Rasa ilahinya menyapu, seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada Yang Chen sama sekali. Divine Sense juga tidak terlalu kuat. Menurut penilaian Yang Chen, paling banyak itu adalah pria di lapisan ketiga pemurnian Qi. Yang Chen tidak tahu mengapa orang ini mengikutinya, tapi dia tidak peduli. Bagaimanapun, selama dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, Yang Chen tidak ingin menimbulkan masalah. Selain itu, Yang Chen juga sedikit takut pada si Sanshan. Dia memberinya pil, tapi itu disertai dengan Divine Sense. Yang Chen tidak ingin dia mengetahui rahasianya, jadi dia bertahan. Tentu saja, orang ini juga mengikutinya sampai ke Gunung Xiangyang. Ketika mereka hendak memasuki Gunung Xiangyang, Yang Chen menemukan bahwa rasa ilahi si Sanshan, yang terbungkus dalam pil, telah menghilang. Agaknya, jaraknya telah melampaui jangkauan persepsi si Sanshan. Bukan karena si Sanshan dapat memantau Yang Chen dari jarak ribuan mil kapan saja, tetapi saat Divine Sense dihancurkan, itu akan mengingatkan pemilik Divine Sense dan dengan demikian mengetahui posisi Yang Chen. Yang muncul di hadapan Yang Chen adalah seorang pemuda, mengenakan pakaian yang sangat mewah. Dia berusia 20-an, dan matanya terus berkedip, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah diungkap oleh Yang Chen, dia terkejut dan mengajukan pertanyaan. Dia menjadi marah karena malu dan dengan dingin mendengus, "Algojo kecil, sengaja membuat bingung. Saya tidak peduli bagaimana Anda menemukan saya, berikan saya barang yang diberikan perisi kepada Anda, dan saya akan mengampuni hidup Anda." Hal yang si Sanshan berikan kepada Yang Chen di tempat eksekusi sebagai hadiah terima kasih adalah pil pemurnian fisik. Pil pemurnian fisik ini tidak berguna bagi orang yang sudah mulai berkultivasi. Itu hanya bisa meningkatkan sedikit akar spiritual orang biasa, tapi bisa sangat mendorong munculnya akar spiritual orang biasa. Pada saat itu, perisi mungkin ingin berterima kasih kepada Yang Chen, jadi dia memberinya pil pemurnian fisik sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Namun, orang lain tidak mengetahui apa itu. Mereka hanya tahu bahwa apapun yang diberikan perisi, itu pasti sesuatu yang baik. Orang-orang di tempat eksekusi tidak akan menyerang manusia, tapi mereka tidak bisa menghentikan mereka untuk menyampaikan kabar tersebut kepada juniornya. Akibatnya, beberapa orang mulai mendambakan barang-barang yang ada di tangan Yang Chen. Namun, Yang Chen segera menghilang, dan banyak orang mulai mencari dalam radius beberapa ratus mil. Orang yang muncul adalah salah satu orang beruntung yang secara tidak sengaja bertemu dengan Yang Chen dan merasakan rasa ilahi pada pil tersebut. Apakah kamu membicarakan hal ini? Ini dia. Yang Chen dengan santai membuang pil pemurnian tubuh yang sama sekali tidak berguna baginya. Dia sudah memiliki akar spiritual pasca kelahiran yang lengkap, jadi pil tempering tubuh ini hanyalah sampah baginya. Terlebih lagi, selama dia mau, dia bisa mendapatkan pil ini sebanyak yang dia inginkan setelah dia memiliki kebun herbal. Pil pemurnian tubuh. Jelas sekali, pemuda ini adalah pria yang berpengetahuan luas.
Dia mengulurkan tangannya dan pil pemurnian tubuh dengan cepat terbang ke tangannya. Setelah mengamati sebentar, dia bisa melihat benda apa itu. Melihat pil obat yang setidaknya perlu disempurnakan setelah mencapai yayasan pendirian, pemuda itu diam-diam bahagia. Meskipun itu tidak lagi berarti baginya, dia bisa menggunakannya untuk menukar beberapa hal lain, atau untuk memberikan banyak bantuan. Perjalanan bersama Yang Chen kali ini sungguh tidak sia-sia. Dengan visi Yang Chen sebagai Dewa Emas Prinsip Agung, bagaimana dia bisa menyukai pil obat yang tidak berguna baginya ini? Selama orang ini tidak menghalangi pekerjaannya, Yang Chen tidak keberatan dia mengambil keuntungan dari tangannya sendiri dan pergi. Yang Abadi memiliki pikiran yang abadi. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Yang Chen mengira pemuda itu akan pergi setelah mendapatkan pil obat, dan dia bisa mengumpulkan kebun herbal sebanyak yang dia mau. Namun, dia tidak menyangka bahwa mata pemuda itu menoleh dan dia memiliki ide jahat di dalam hatinya. Kamu adalah seorang algojo, membunuh banyak orang, apa yang kamu lakukan di sini? Menurutku ada sesuatu yang memalukan, bukan? Pemuda itu menyingkirkan pil pemurnian tubuh dan menatap Yang Chen dengan tajam. Banyak orang tahu bahwa pil obat ini diberikan kepada Yang Chen oleh perisi. Jika Yang Chen dengan santai berteriak di masa depan dan secara tidak sengaja melibatkan dirinya, itu akan sangat buruk. Meskipun pemuda itu yakin Yang Chen tidak dapat mengenali identitasnya, lebih baik aman daripada menyesal. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Adalah tugas saya untuk membunuh iblis dan menegakkan keadilan atas nama surga. Pemuda itu berteriak di depan Yang Chen dengan sikap yang benar, kamu ingin melakukan hal-hal jahat di sini, setiap orang berhak menghukummu, berikan hidupmu. Dia menunjuk dengan kedua tangannya dan hendak menggunakan pedang jarinya untuk mengambil nyawa Yang Chen. Namun, dia baru setengah melakukan gerakannya ketika matanya tiba-tiba kabur. Cahaya dingin melintas di depan matanya, dan dia langsung merasakan hawa dingin di lehernya. Dia segera jatuh ke dalam kegelapan. Yang Chen, yang berada di seberangnya, tidak tahu kapan pedang berkepala hantu muncul di tangannya. Dia menebang dengan kemampuan yang tidak biasa, dan kepala pemuda itu terbang setinggi lebih dari 3 kaki. Darah muncrat, dan tubuh itu roboh. Meskipun pemuda itu sudah berada di lapisan ketiga pemurnian Qi, saat menghadapi Yang Chen, dia tetap memperlakukan Yang Chen sebagai orang biasa. Dia tidak memikirkan bagaimana Yang Chen dapat menemukan keberadaannya. Dia tidak menggunakan metode pertahanan apapun, dan langsung dipenggal oleh pisau kental Yang Chen. Bising, dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang berkepala hantu itu langsung menghilang. Sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, Yang Chen dengan santai mencubit tas langit dan bumi kecil di ikat pinggang pemuda itu, dan dengan tarikan ringan, tas langit dan bumi ada di tangannya. Jika kamu ingin membunuhku untuk membungkamku, maka bunuhlah aku untuk membungkamku. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak alasan? Apa yang keluar dari mulutnya adalah ceramah, dan Yang Chen tidak peduli dengan hal lain. Kamu mengatakan satu hal tetapi bermaksud lain, dan tindakanmu tidak konsisten. Kamu tidak perlu menunggu sampai 3 bencana datang, dan kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Tidak ada bedanya apakah kamu mati lebih awal atau lebih lambat. Pergilah dalam damai. Dengan ringan menjepit tas langit dan bumi, Yang Chen dengan santai melemparkannya ke dalam cincin merit. Seorang pria alat pemurnian lapisan ketiga bahkan serakah terhadap pil pemurnian tubuh. Hal baik apa yang dia miliki yang dapat membuat Yang Chen melihatnya? Tidak diketahui berapa lama taman obat yang ditinggalkan oleh Dewa Gunung yang tidak diketahui itu telah ada, tetapi usianya tidak kurang dari 1000 tahun. Kita harus tahu bahwa bahkan Dewa Gunung tingkat terendah pun telah naik ke alam spiritual sebelum naik ke alam abadi. Waktu yang dihabiskan dalam proses ini hanya bisa lebih dari 1000 tahun. Dengan cepat berjalan ke lokasi yang telah dia pantau, Yang Chen menyebarkan Divine Sense-nya. Setelah menyapu sekeliling dengan panik, senyuman muncul di wajahnya, dan dia berjalan menuju pohon yang lebat. Melihat dia hendak menabrak pohon, Yang Chen masih berjalan ke depan tanpa henti. Saat kakinya menyentuh batang pohon, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Di atas kepala Yang Chen, sebuah kubah besar tiba-tiba muncul, seolah-olah dia sudah berada di tengah-tengah aula besar. Di kubah, 49 pedang terbang didistribusikan dalam pola yang teratur, seolah-olah 49 musuh sengit sedang menunggu untuk melahap orang, diam-diam mengamati gerakan Yang Chen. Episode 25, 49 pedang terbang dalam 7x7 membentuk 7 langkah pembunuhan arai yang menakutkan dari kehidupan Yang Chen sebelumnya. Ini ditinggalkan oleh Dewa Gunung dari pengadilan surgawi sebelum dia naik, tetapi untuk beberapa alasan itu tidak diturunkan. Belum lagi basis budidaya lapisan pertama pemurnian Qi Yang Chen saat ini, bahkan jika dia berada di tahap awal Yuanying, jika dia mengambil langkah yang salah, dia juga akan dihancurkan oleh 49 pedang terbang ini. Dalam kehidupan sebelumnya, sekte yang menemukan dan merebut Taman Pengobatan Gunung Xiangyang membayar harga beberapa kultivator tahap Yuanying. Apa yang Yang Chen hadapi sekarang adalah rangkaian pembunuhan yang mengerikan. Namun, dengan cara memasuki arai, bagi Yang Chen, tidak ada bahaya sama sekali. Di aula besar ini, selain Yang Chen saja, tidak ada orang lain, kosong dan tidak ada apa-apa. Hanya lantai di bawah kakinya yang terbuat dari ubin persegi biasa, halus seperti cermin, namun ada rasa hangat saat menginjaknya. Kekuatan spiritual di sini sudah menjadi normal, dan tidak lagi setipis di luar. Yang Chen berada di tengah aula, dan sepertinya ketika dia menyentuh pohon yang disamarkan, dia diteleportasi ke sini.
Lempengan batu di bawah kakinya seharusnya menjadi titik awal untuk memasuki arai pembunuhan 7 langkah. Total ada 49 langkah, dan setiap langkah memiliki posisi tetap. Mengambil langkah yang salah akan mengakibatkan kematian. Bahkan jika Yang Chen memiliki rencana yang matang, dan bahkan lebih banyak pengalaman dalam berkultivasi, tetapi ketika dia menginjak ambang kematian, dia merasa sangat cemas. Setelah mengambil beberapa langkah dengan hati-hati, hati Yang Chen akhirnya tenggelam, dan dia kembali tenang. Selangkah demi selangkah, dia melangkah ke tengah susunan pedang. Akhirnya, pada langkah ke-7 kali 49, kaki Yang Chen menginjak batu putih, lalu sosoknya melintas dan menghilang. Kecelakaan, kaki Yang Chen baru saja mendarat di tanah, dan sebelum dia bisa melihat di mana dia berada, kakinya sepertinya menginjak sesuatu, dan kakinya hancur berkeping-keping. Di bawah keterkejutan yang besar, Yang Chen telah membuka kesadaran spiritualnya dan segera mengetahui di tempat seperti apa dia berada. Dia berada di sebuah istana besar dengan kubah familiar di atasnya. Namun, istana itu tidak lagi kosong. Sebaliknya, itu dipenuhi tumpukan mayat berbagai binatang buas. Istana besar itu penuh dengan kerangka segala jenis binatang. Beberapa di antaranya bahkan mempertahankan penampilan aslinya tanpa membusuk, sementara yang lain telah berubah menjadi tumpukan tulang. Semua binatang buas memiliki satu kesamaan. Mereka semua memiliki tanda pedang yang jelas di tengkorak mereka, dan tanda pedang inilah yang menyebabkan kematian mereka. Segera, Yang Chen mengerti bahwa disinilah mayat para penyusup dibuang setelah formasi pedang membunuh mereka. Namun, untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun yang datang ke sini. Hanya sekelompok binatang iblis kuat dan lemah yang datang ke sini secara kebetulan, atau mereka bergegas masuk setelah menemukan kelainan pada pohon yang disamarkan. Sayangnya, dalam menghadapi formasi pedang yang bahkan bisa membunuh master tahap Yuanying, tidak peduli seberapa kuat monster iblis itu, mereka tidak dapat melarikan diri. Sekilas, Yang Chen segera menemukan bahwa bahkan setelah kematian, mayatnya tidak membusuk. Jelas sekali bahwa mereka adalah binatang iblis yang telah melampaui tahap pendirian yayasan. Ada seekor ular raksasa yang panjangnya setidaknya 10 kaki, dan ada 2 sayap di punggungnya. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah ular terbang. Meski ular terbang itu sudah mati, kecuali luka di antara matanya yang tertusuk pedang, kulit ularnya masih utuh. 2 sayap yang panjang dan sempit juga ada di sana, tapi dagingnya sudah mengering. Di dalam kulit ular tersebut terdapat 1 set lengkap tulang ular. Hanya saja dia tidak tahu kemana perginya Neidan itu, tapi dia tetap tidak bisa melihatnya. Ada seekor batu emas besar dengan lebar sayap hampir 10 kaki, dan ada juga bekas luka di kepalanya. Bulu emas di tubuhnya masih berdiri, mempertahankan penampilannya saat masih hidup. Dagingnya juga mengering, hanya menyisakan tulangnya, dan neidannya juga telah hilang. Ada seekor harimau besar, mempertahankan postur mengaum ke langit. Kulit harimau masih utuh, tulang harimau juga masih utuh, dan tidak ada neidan. Sebenarnya ada lebih dari selusin kerangka pada level ini. Hal ini membuat Yang Chen sangat terkejut. Awalnya dia mengira itu hanyalah taman obat sederhana, tapi dia tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu. Ada beberapa kerangka di antara mereka, Yang Chen bisa melihat sekilas bahwa mereka bahkan telah melampaui tahap jidan. Sisanya sedikit juga dalam tahap pendirian yayasan. Tulang-tulang binatang iblis ini semuanya adalah bahan pemurnian yang kuat, dan sisa daging serta bulunya adalah benda baik yang hanya bisa didapat melalui keberuntungan. Satu-satunya hal yang membuat Yang Chen merasa menyesal adalah neidan dari binatang iblis yang kuat ini telah menghilang. Itu mungkin telah diserap oleh rangkaian taman obat ini dan diubah menjadi kekuatan spiritual murni, menjadi nutrisi untuk tanaman obat. Buru-buru memasukkan semua kerangka ke dalam cincin prestasi, Yang Chen merasa lega. Kerangka yang tersisa adalah binatang biasa, 1 langkah pada mereka akan menyebabkan mereka membusuk, itu jelas bukan benda yang baik. Hal-hal ini, Yang Chen tentu saja meremehkannya. Setelah kesadaran spiritualnya menyebar, dia tidak menemukan sesuatu yang layak untuk dikumpulkan. Yang Chen mulai mengamati dengan cermat. Karena ini adalah pintu gerbang ke kebun obat, maka pasti ada jalan masuknya. Segera, Yang Chen menemukan sepotong batu putih di bawah aula utama yang persis sama dengan yang dia injak di susunan pedang. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia sekali lagi menginjak lempengan batu putih. Pemandangan di depannya berubah lagi, dan sepertinya berada di sebuah ruangan kecil. Di dalam ruangan, Yang Chen pertama kali melihat botol transparan, yang terlihat sangat halus, diletakkan di atas platform batu putih. Di bagian bawah botol, dia dapat dengan jelas melihat lapisan dangkal noda air berwarna biru, yang sepertinya akan mengering. Melihat ini, Yang Chen akhirnya memutuskan bahwa dia telah memasuki inti taman obat. Botol di depannya adalah pusat kendali seluruh kebun obat. Pada saat yang sama, itu juga merupakan sumber kekuatan spiritual untuk pertumbuhan semua tanaman obat di kebun obat. Botol ini dimurnikan oleh Yang Abadi. Itu menyerap kekuatan spiritual dari radius 100 mil. Setelah dikonsentrasikan di sini, sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemilik aslinya, ini memberikan kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman obat di kebun obat. Mengumpulkan botol ini berarti kebun obat di Gunung Siang yang akan menjadi milik Yang Chen. Dalam kehidupan sebelumnya, sekte tersebut dikatakan telah menggunakan 4 master tahap Yuanying untuk mengumpulkan botol ini. Namun, Yang Chen tidak harus melalui banyak masalah. Sebelum Dewa Gunung meninggal, dia memberitahu Yang Chen metode mengumpulkan kebun obat.
Dengan metode ini, Yang Chen mengumpulkan kebun obat dengan mudah. Tentu saja, bagian terpenting dari metode mengumpulkan kebun obat adalah kekuatan spiritual air. Meskipun basis budidaya Yang Chen saat ini hanya pada lapisan pertama tahap pemurnian Qi, itu lebih dari cukup menggunakan metode untuk mengumpulkan botol. Ketika Yang Chen menggunakan metode tersebut untuk memukul botol, botol tersebut mengeluarkan cahaya lembut, dan kemudian jatuh ke tangan Yang Chen. Sambil memegang botol, pikiran Yang Chen bergerak, dan tubuhnya segera muncul di taman obat yang besar. Hanya dengan pandangan sekilas, dia langsung membeku di tempatnya. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.